Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Thank you for having us this afternoon. It's a pleasure for us to be present here to present our growth future of PGE. Jadi judul dari materi kami yaitu Powering the Future, Accelerating Geothermal Resource Development, PGE 3 Gigawatt. PGE strategic role to support NZA 2060, developing geothermal industry throughout Indonesia's archipelago. Jadi pada slide ini bisa dilihat bahwa Indonesia sangat bersyukur dianugerahi huge geothermal resource mencapai 24 gigawatt, yaitu the second largest geothermal resource in the world behind US, dan dari source-nya itu bisa terbesar ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi dari 24 gigawatt tersebut, sekitar 79% merupakan high enthalpy geothermal, jadi itu merupakan high quality geothermal, sisanya merupakan medium to low enthalpy. Nah, kami di PGE siap mensupport program pemerintah, yaitu yang net zero emission target by 2060, dan kita juga fully support program presiden yaitu swasembada energi sehingga bisa menekan biaya import BBM dan kita bisa menggunakan renewable energy sebaik mungkin. Jadi karakteristik dari geothermal ini itu bisa digunakan sebagai base load dan juga karakteristik lainnya yaitu low emission dan sangat reliable 24/7 dengan capacity factor di antara 85 sampai dengan 90% dan bisa mensupport GDP growth sebesar 8% on an annual basis. Jadi in the past 10 years bisa dilihat pertumbuhan dari tambahan kapasitas dari geothermal itu quite slow ya, itu sebesar 1,2 gigawatt. Currently the install capacity di Indonesia dari geothermal itu mencapai 2,6-2,7 gigawatt, namun berdasarkan RUPTL terbaru target 10 tahun ke depan itu harus ada penambahan sebesar 5,2 gigawatt. Jadi by 2034 install capacity geothermal di Indonesia diharapkan menjadi 7,8 gigawatt. Nah, kita di PGE harus merubah business model kita yang sebelumnya itu adalah large scale development. Ke depan kita akan mengembangkan pembangkit kita dengan menggunakan stepwise development. Apa itu stepwise development? Kita akan keluar atau akan mengembangkan pembangkit geothermal di area yang dekat dengan existing one. Kenapa? Karena kita akan menggunakan resource base yang sudah proven sehingga success rate-nya itu yang sebelumnya 50% kira-kira akan naik menjadi 60 sampai 70%. Selain itu, kita di PGE akan mengaccelerate power plant development dari geothermal, akan execute dengan smaller scale kapasitas dengan menggunakan teknologi cogeneration. Cogeneration ini akan mempercepat time to development yang sebelumnya conventional power plant itu bisa 6 sampai 7 tahun, namun dengan menggunakan cogeneration technology ini kita bisa membangun pembangkit kita itu dalam waktu 20 bulan sehingga time to marketnya jauh lebih cepat dengan capex yang lebih rendah. Kalau yang konvensional membutuhkan capex 6 sampai 7 juta dolar per megawatt, namun dengan cogen ini kira-kira 3 sampai 3,5 juta dolar per megawatt. Selain itu, kita juga akan develop new revenue stream untuk cost efficiency along the value chain. Contohnya kita akan membangun heat exchanger yang akan nanti implement di cogeneration. Ini merupakan
portfolionya PGE. Saat ini kita memiliki install capacity dari own operation sebesar 727 megawatt, namun dengan bisnis model kita yang JOC itu sebesar 1.205 megawatt, jadi combine kita saat ini memiliki install capacity lebih dari 1,9 gigawatt. Namun total resource kita itu mencapai lebih dari 3 gigawatt. Jadi bisa dilihat kita telah identifikasi beberapa tahapan pengembangan kita ke depan. Yang pertama quick win, tadi yang telah kami sebutkan dengan menggunakan cogeneration sehingga nanti by 1 to 2 years bisa ada tambahan kapasitas, contohnya 45 mega yang kita harapkan itu berasal dari Ulu Belu dan Lahendong itu pada akhir tahun 2027 atau first quarter 2028. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu extension, itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu kita tetap akan melakukan pengembangan greenfield yaitu sekitar 5 tahun. Nah, dari sisi sustainability kita highlight di sini kita memperoleh rating ESG dari Sustainalytics yaitu 7,1 yang merupakan negligible risk, nomor 1 in listed company di Indonesia dan juga nomor 1 dari 679 perusahaan global utility sector. Dari sisi environmental aspeknya bisa dilihat emission intensity kita sangat-sangat rendah yaitu 0,004 ton CO2 equivalent per megawatt hour yang merupakan jauh lebih rendah daripada standar EU taxonomy yaitu 100 gram CO2 equivalent per kilowatt hour. Jadi jika kita convert yang 0,04 ton CO2 equivalent per megawatt hour ini equivalent kepada 4 gram CO2 equivalent per kilowatt hour. Kemudian emission avoidance juga sangat baik di 2,03 juta ton CO2 equivalent. To put it into context, ini kira-kira meremove sekitar 440.000 kendaraan dari jalanan di Indonesia. Kemudian sisi environmental aspek lainnya, kita memiliki biodiversity program dengan eagle conservation. Ini ada di wilayah Kamojang di Jawa Barat. Kita melakukan penangkaran eagle, elang sebanyak 374 ekor. Kemudian kita juga memiliki yaki conservation yang merupakan monyet ada di site kita di Lahendong. Kemudian dari sisi sosial, from our total workforce itu women in PGE ada lebih dari 12%, dengan women in managerial level itu ada di lebih dari 16%. Untuk safe working hours itu lebih dari 3 juta jam as of 30th June 2025. In terms of governance aspect, kita skor 93,85 in the GCG assessment score. PGE contribution to national energy mix, solid production performance throughout working areas in Indonesia. Di sini kami mau menunjukkan kinerja operasional PGE is at all-time high. Tahun lalu kita membukukan produksi 4827 gigawatt hour dan tahun ini another all-time high kita targetkan di 4973 gigawatt hour. Nah ini year over year performance dari setiap operating asetnya PGE. Yang paling besar yang merupakan crown jewel-nya PGE saat ini yaitu Kamojang 235 megawatt dengan revenue generation contribution-nya about 40% of our total revenue. Baru-baru ini kita baru menyelesaikan proyek Lumut Balai Unit 2, ada penambahan kapasitas sebesar 55 megawatt sehingga our current install capacity itu di level 727 megawatt.
Nah, ini just to show you about our reliability system of our power plant. In terms of ability factor, close to 100%, dengan capacity factor lebih dari 86% dan outage rate merely close to 0%. Jadi ini sangat reliable sistem listriknya PGE dan seperti kami sampaikan sebelumnya ini sangat digunakan sebagai base load. PGE's future target, maximizing 3 gigawatt of resource potential. Ini just to show you our future plan yang sudah ada di dalam pipeline kita. Kita akan mengembangkan quick win sebesar 500 mega, extension 370 mega, dan greenfield 200 megawatt dengan total capex, kebutuhan capex sebesar $6.2 billion sampai dengan tahun 2034. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Melihat dari performance-nya tadi memang luar biasa ya.